Alhamdulillah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, keluarga Quran yang insya Allah senantiasa kita semua di bulan Ramadan ini menjadi keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga Quran, keluarga ahli Quran, insya Allah. Ya, dengan kita membaca, dengan kita tilawah ya, Al-Quranul Karim ini, insya Allah keluarga kita senantiasa mendapatkan limpahan cahaya, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juz yang ke-23 ini ya diawali dari surah Yasin. Ya, surat Yasin kita ketahui ya itu adalah dengan nama Yasin ini ya, tentu saja nama ini Allah yang lebih tahu maknanya. Tetapi ada sebagian ulama seperti Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya Yasin itu adalah nama yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Thaha, Yasin. Ya, itu nama untuk Rasulullah. Ini menurut seorang ulama tabi'in, ya, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ya, muridnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah Yasin ini turun di Makkah, ya, surat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 83. Dimulai dengan apa? Dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena Al-Hakim dari kata hikmah, dari kata hakama yahkumu hukman wa hikmatan. Ya, itu artinya ya, bijaksana. Allah memiliki sifat Al-Hakim. Allah itu yang maha bijaksana ketika memutuskan suatu hukum, ketika menetapkan suatu perkara, ketika menetapkan qada dan qadar. Allah itu pasti keputusannya, ketetapannya, qada dan qadarnya Allah itu adalah bijaksana. Berdasarkan apa? Pertimbangan yang sangat bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa taala hukumnya, ya, perintahnya, ketetapannya itu tidak bisa diganggu gugat. Itulah makna Al-Hakim. Ya. Karena keputusan Allah itulah yang terbaik. Keputusan Allah itu sudah ditakar dengan sebenar-benarnya, penuh dengan hikmah. Ya, jadi nggak boleh diganggu, dipertanyakan kembali, digugat kembali. Itu keputusan Allah, final dan mengikat kalau istilah mahkamah konstitusi kita sekarang. Ya, final dan binding, final and binding. Ya, final dan mengikat. Itu kata akhir, kata putus yang terakhir. Maka Al-Quran ini penuh hikmah. Ya. Hukumnya penuh dengan hikmah. Kisah-kisahnya penuh dengan hikmah. Ya. Kemudian pelajaran-pelajarannya semua isinya adalah penuh dengan hikmah. Ya, kebijaksanaan. Maka siapa yang berpegang kepada teguh kepada Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan hikmah, kebijaksanaan. Makanya ya, ini menarik, sila keempat di kita ini, ya, yaitu apa? Permusyawaratan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini luar biasa. Pembukaan konstitusi kita, undang-undang dasar kita, Pancasila, itu sesuai dengan ya, alam pikiran Islam, alam pandangan hidup Islami, worldview, Islamic worldview, ya, di mana hikmah kebijaksanaan berkelindan dengan permusyawaratan dan kerakyatan. Subhanallah. Ini luar biasa para founding fathers kita.
Ya, menyusun konstitusi, undang-undang dasar, Pancasila kita itu berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, hikmah kebijaksanaan. Quran ini penuh dengan hikmah. Ya, setiap redaksinya, kata-katanya, sebagaimana di dalam surat Fussilat, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Nanti, ya, ayat-ayatnya itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan kokoh, uhkimat, dengan kokoh. Tidak ada yang rapuh, tidak ada yang mudah dipatahkan. Ya, itu kata ayat-ayat Allah ini luar biasa, uhkimat. Selain penuh dengan hikmah, ya, maknanya penuh dengan kebijaksanaan, itu juga maknanya ini berlaku sampai hari kiamat. Kokoh dia, uhkimat. Tsumma fussilat, kemudian dirinci. Subhanallah. Maka itulah, ya, Quran ini bersifat hakim. Sebagaimana Allah memiliki nama Al-Hakim. Ya, innaka laminal mursalin. Apa tujuan sumpah ini dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah? Itu sesungguhnya inilah isi daripada sumpah itu. Objek sumpah ini menekankan dan menegaskan bahwa engkau, wahai Muhammad, benar-benar adalah utusan Allah. Engkau adalah bagian satu mata rantai dari rasul-rasul yang pernah diutus membawa risalah dari Allah Ta'ala. Ala siratim mustaqim, yang benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Subhanallah, itulah jalan Islam. Dan Allah menegaskan, ya, isinya selain sumpah itu untuk menegaskan, karena fungsi sumpah dalam Al-Quran adalah untuk taukid, menegaskan hakikat sesuatu, meneguhkannya. Ya, pertama meneguhkan, menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar, berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, menegaskan tentang kebenaran Al-Quranul Karim, Tanzilal Azizir Rahim. Subhanallah. Ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran tanzil. Ya. Ya. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, bukan karangan Jibril, ya, bukan rekayasa manusia. Quran adalah tanzil, diturunkan, wahyu yang diturunkan. Tanzil artinya turun dari yang maha tinggi, zat yang luhur, zat yang agung, zat yang maha tinggi, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan, disebarkan ke seluruh penjuru bumi ini, ke seluruh alam semesta ini. Ini menunjukkan apa? Aturan Al-Quran ini adalah aturan terbaik. Ya, aturan yang diturunkan oleh Allah. Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, ya, Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala, ini tidak berkepentingan apapun kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kenapa? Karena ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Semua ayat-ayat, semua hukum-hukum, semua kisah-kisah yang Allah paparkan di dalam Al-Quranul Karim ini adalah untuk kebaikan manusia. Karena apa? Allah yang mengetahui zat makhluknya yang diciptakannya itu, Allah mengetahui hakikat mereka. Segala kebutuhan, segala keperluan, segala hukum yang diperlukan oleh manusia, Allah yang lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Dialah yang lebih tahu. Ya, makhluk yang dia ciptakan itu, wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang maha lembut dan maha mengetahui detil-detil hajat seluruh makhluknya, termasuk manusia ini. Maka apa yang diperlukan oleh manusia dari aspek hukum, aspek ekonomi, ya, aspek sosial, budaya, politik, sandang, pangan, papan, Allah lebih mengetahui. Maka aturan-aturan hidup Islam ini itu mencakup segala sesuatu dan pasti cocok untuk diterapkan untuk umat manusia. Ya, kenapa? Karena dia berfungsi apa? Tanzil. Ya. Dari atas ke bawah. Itu adalah arahan dari Rabbul Izzah Jalla Jalalu, arahan pedoman hidup yang terbaik. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan dari mana? Al-Aziz.
yaitu Allah yang maha perkasa. Ar-Rahim, Allah itu yang maha penyayang, subhanallah. Nah, kenapa Al-Quran disifati atau dihubungkan dengan sifat Allah Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz? Ya, subhanallah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Al-Aziz ini yang maha perkasa. Artinya apa? Allah bertindak seperti apa yang dikehendakinya. Itulah keperkasaan Allah. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, itu. Sehingga hukum-hukum Allah dalam Al-Quran ini dan juga di alam semesta itu adalah hukum yang terbaik, yang bermaslahat. Kenapa? Karena keputusan hukum Allah ini tidak diintervensi oleh siapapun. Karena dia Al-Aziz, dia lemah perkasa, bertindak seperti yang dikehendakinya. Ya. Dan Allah itu maha penyayang. Jadi isi daripada Al-Quran ini, ya, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, kisah-kisahnya itu membawa nilai rahmah, kasih sayang Allah. Mercy to the world. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau itu adalah rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi bukan yang membawa rahmat, tapi nabinya itu sendiri adalah rahmat. Ya, Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah rahmat dari Allah. Al-Qur'annya sendiri adalah rahmatun lil mu'minin. Nabinya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabinya sendiri adalah pembawa beliau ini bukan hanya pembawa rahmat, tapi dia adalah rahmat Allah itu sendiri. Subhanallah. Ajaran Quran, hukum-hukum Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Ya, litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Subhanallah. Muqaddimah dari surat Yasin yang menunjukkan karakter isi daripada surat Yasin ini. Yaitu apa? Untuk meneguhkan risalah, ya, kebenaran para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, dan meneguhkan kebenaran isi Al-Quranul Karim. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, maka surat Yasin ini tema-tema yang menonjol di dalamnya itu apa? Tentang, ya, peringatan kepada orang yang hidup agar siap-siap, ya, untuk mati, mempersiapkan diri untuk kematian ini. Ya, karena Al-Quran ini isinya apa? Memberikan peringatan. Peringatan itu akan berguna, berfungsi dengan baik kalau kitanya mengikuti petunjuk Al-Quran dan kita takut kepada Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya. Peringatan kepada orang-orang kafir itu tidak berguna apakah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Itu ayat 10. Maka yang berguna itu peringatan buat siapa? Buat orang-orang yang mengikuti zikr, peringatan dari Allah, yaitu apa? Berupa Al-Quranul Karim. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan, ya, mereka yang takut kepada Ar-Rahman, ya. Nah, itu. Mereka yang takut kepada Ar-Rahman ini, subhanallah. Mereka yang takut, yang mau takut kepada Tuhan yang maha pengasih, tanpa melihatnya. Jadi, kita takut kepada Allah meskipun kita tidak melihat wujud Allah, bil ghaib. Ya. Kita tidak melihat wujud fisiknya Allah, kita tidak melihat wujud materialnya Allah, tapi kita mampu merasakan kehadiran Allah. Ya. Sehingga kita lalu memiliki rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena tidak perlu kita melihat Allah di dunia ini. Allah akan menampakkan, menunjukkan dirinya nanti di akhirat ketika kita semua berada dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Di dunia ini tempat ujian. Kita beribadah kepada Allah tanpa kita melihat material, wujud materialnya Allah. Ya, itu juga menjadi ujian. Maka kita memiliki rasa takut kepada Allah meskipun kita tidak, ya, melihat Allah. Ya. Bahkan di dunia nyata manusia bisa, ya, bisa.
Kita warga negara takut ditilang elektronik. Polisinya nggak ada, tapi kita bisa taat patuh aturan. Bisa nggak? Karena kita takut, nanti ditilang nih elektronik secara bil ghaib, ya kan? Kalau ada polisinya, tilang langsung. Tilang bis syahadah. Nah, ini istilah saya, ya. Kalau tilang elektronik, itu namanya tilang bil ghaib. Nah, begitu juga kita bisa patuh kepada aturan Allah tanpa harus melihat keberadaan wujud materialnya Allah. Kita patuhi Allah. Kita bisa taat aturan lalu lintas tanpa kita melihat polisi. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. Ada muraqabah. Makanya istilah kamera, ya, kamera tilang itu kamerat al-muraqabah, CCTV. Itu kamerat muraqabah, kamera-kamera yang mengawasi. Ya, maka kita juga seperti itu. Merasakan hadirnya Allah, merasakan pengawasannya Allah, sehingga kita patuh dan takut kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. Jangan kita langgar. Nah, kalau kita, ya, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, takut kepada Allah, ya, walaupun kita tidak melihatnya bil ghaib, fabasyirhu, maka kita dapat kejutan dari Allah. Fabasyirhu, wahai Muhammad, berikan kejutan untuk orang itu. Kejutan apa? Kejutan yang baik, kabar baik. Dengan apa? Ampunan, maghfirah, wa ajrin karib, dan pahala yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, maka kita harus lakukan persiapan. Ya, apa yang kita persiapkan untuk mati? Ya, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ingat, ada jejak-jejak kita. Ya, kita harus persiapkan hidup kita ini dengan baik karena kita akan meninggalkan jejak. Ya, jejak kita ini jejak digital, jejak virtual, jejak semuanya. Ya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tercatat semua, ada catatannya. Ya. Tidak akan luput dari pantauan Allah, dari catatan malaikat. Masya Allah. Sahabat Quran rahmati Allah. Maka, nah, untuk menyebutkan, meneguhkan makna tujuan utama surat Yasin ini, kedudukan para nabi dan rasul, maka dihadirkanlah kisah ashabul qaryah. Ya, ashabul qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ya. Perumpamaan buat kaum kafir Makkah tentang ashabul qaryah. Tentang penduduk suatu negeri ketika para utusan itu datang kepada mereka. Negeri apa ini? Para ulama mengatakan, ya, negeri itu disebutkan dalam beberapa tafsir. Ya, ashabul qaryah itu maksudnya adalah penduduk kota Antakia atau Latakia. Ini ada di negeri Syam. Ya, ada sebagian tafsir mengatakan ini tidak disebut namanya, berarti dia mubham, nggak usah kita cari-cari nama, ya, negeri itu. Ya, bisa kita percaya Antakia, bisa kita percaya ini negeri yang, ya, Allah tidak nyatakan secara khusus, eksplisit. Nah, 3 utusan itu, ya, ini adalah idja'ahal mursalun. Ada 3 utusan. Pertama, 2 diutus oleh Allah. Lalu penduduk negeri itu mendustakan 2 rasul ini, utusan ini. Lalu kemudian Allah kuatkan fa'azzazna bithalith. Maka kami kemudian menguatkan 2 rasul itu dengan orang yang ketiga. Ya, subhanallah. Ya. 3 utusan itu ada yang menyebut bahwa mereka adalah utusan Isa kepada penduduk negeri tersebut. Ada yang mengatakan, menyebut itu adalah Rasul yang diutus kepada penduduk negeri itu. Jadi, ada 2 pendapat. Ini murid-muridnya Nabi Isa yang diutus ke sana. Artinya apa? Utusan dari utusan Allah, dia adalah termasuk bagian dari utusan Allah. Ya, karena ini diutus langsung oleh Rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Membawa peringatan. Ada juga yang mengatakan ini bukan utusannya Nabi Isa. Jadi Rasul independen yang tersendiri memang untuk negeri tersebut. Ya, 3 orang nggak tanggung-tanggung. Apa jawaban mereka? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya, kalian itu sama dengan kita. Tuhan tidak menurunkan apapun, ya, untuk mengatur kehidupan kita. Ma anzalar rahmanu min syai'. Ya, jangan sok ngatur-ngatur kita deh. Ya. Jangan sok ngatur-ngatur kita, jangan bawa nama-nama Tuhan, ya, kira-kira begitu.
Jangan bawa-bawa nama Tuhan, hendak mengatur kita, padahal Allah nggak menurunkan apa-apa, nggak ada wahyu Tuhan itu. Nggak ada yang namanya hukum Tuhan itu. Nauzubillah. Ada yang mengatakan begitu? Ada. Banyak. Zaman sekarang apalagi. Ya, nggak percaya ada wahyu, nggak percaya ada hukuman, ada aturan Allah, ada hukum Allah. Ini sudah ada, zaman dulu pun sudah ada. Kalau bahkan mereka mengatakan, itu kalian hanya berbohong saja. In antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagh. Tugas Nabi adalah menyampaikan al-balagh. Ya. Sahabat Quran rahmati Allah. Maka ini 3 rasul ini didustakan. Lalu datanglah orang saleh dari negeri yang jauh, negeri yang paling ujung, min aqsal Madinah. Ya. Ada orang, ini orang biasa, manusia, hamba Allah. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi membenarkan. Qala ya qaum. Subhanallah. Ini orang ya, bukan dari kota itu, tapi dari negeri yang jauh di ujung Nun, jauh di sana. Dia datang ya, ketika menyaksikan ada 3 utusan Allah memberikan peringatan-peringatan kepada kaum penduduk ini, ya, orang ini yang datang dari jauh itu mengatakan apa? Ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaum penduduk negeri, ikutilah rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalian gak akan rugi, wong mereka gak minta upah dari kalian. Ya. Mereka gak minta upah kepada kalian, wahum muhtadun, sementara mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mestinya kalian bersyukur, mestinya kalian terima kasih, mestinya kalian mengikuti mereka. Mereka memberi peringatan itu tanpa pamrih, tidak minta imbalan dari Anda. Subhanallah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah? Qalu wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah Allah yang menciptakan aku, dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan, ya. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan kita tidak menyembah Allah, tidak mengesahkan Allah, karena Dialah yang menciptakan kita semua ini. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi, so what? Apa alasan Anda nggak mau menyembah Allah, nggak mau mengesahkan Allah? Wong kita ini berasal dari Allah, yang kira-kira begitu. Ya, isi daripada ayat ini. Wong kita ini berasal dari Allah, ya, alladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, milik Allah. Allah yang ciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka pantasnya kita ini adalah menyembah Allah. Ya, karena pantasnya, wajarnya kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Attakhidhu min dunihi alihatan yurinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Ini ayat luar biasa. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku ya menjadikan Tuhan-Tuhan lain menjadi sesembahan aku, apakah bisa ya mereka itu akan memberikan pertolongan kepadaku ketika Allah Ar-Rahman itu menghendaki mara bahaya dan keburukan untukku? Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah, ya, yang bisa menolak datangnya bencana yang akan terjadi kepadaku kecuali Allah Ta'ala. Mereka Tuhan-Tuhan palsu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak pantas untuk kita sembah. Kalau saya ngotot untuk menyembah mereka juga, berarti kita ini bodoh, dungu, gila. Karena menyembah sesuatu yang apa? Yang tidak bisa mendatangkan manfaat, dan juga tidak bisa menolak bencana atau madarat. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Ya, betapa dungunya saya, betapa sesatnya saya kalau begitu. Makanya amantu birabbikum fasma'un. Dengarkan saya. Ya, aku beriman kepada Tuhan pemilik dan pencipta kalian. Qila dukhulil jannah. Ya. Nah, dalam riwayat ada yang menyatakan begini. Kenapa tiba-tiba setelah ada ungkapan inni amantu birabbikum fasma'un, lalu kemudian qila dukhulil jannah,
kok ada ungkapan dikatakan kepadanya masuklah surga. Nah, di sini ada catatan dalam tafsir. Ya, qala ya laita qaumi ya'lamun. Orang tersebut mengambil keputusan lalu mengumumkan keimanannya. Nah, setelah itu sikap dan pernyataan iman itu yang dilontarkan di tengah-tengah masyarakat yang kufur, bergelimang dengan kemaksiatan, kekafiran dan kemusyrikan, itu adalah satu tindakan yang sangat berani. Ya, ini provokator kebenaran, kira-kira begitu. Ini yang dia berani berterus terang dengan kebenaran di tengah-tengah komunitas masyarakat yang kafir, fasik, musyrik, yang senang dengan kemaksiatan. Ketika dia mengatakan begitu, mengajak supaya orang-orang ini beriman kepada para rasul itu, ya, mengatakan dengan terus terang, atakhidu min duni alih maliyala a'budul ladzi inni idzal lafi. Ini kan kritik betul kepada masyarakat yang sudah bergelimang dosa dan kekufuran, ya. Maka kaumnya itu, sahabat Quran dirahmati Allah, ya, mendapatkan ancaman. Ya, mereka mengancam, ya, laki-laki ini. Ya, mereka ancam, ya, mereka membahayakan. Nah, maka kaum penduduk negeri itu menyerang orang tersebut dan membunuhnya. Nah, ini. Dan tidak ada seorang pun yang mau membelanya. Subhanallah. Ya, ini dianggap provokator kebenaran. Ya, mengajak ketika tidak ada yang mau beriman kepada para rasul, tiba-tiba orang lain dari luar negeri, dari luar penduduk negeri itu, tiba-tiba ngajak mereka untuk beriman dan berterus terang, bahkan, ya, mengajak mereka debat, berargumentasi, sampai kepada puncaknya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, namanya komunitas yang sudah bergelimang dengan kekafiran, dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan, mereka gerah dengar pernyataan-pernyataan hak itu. Ya, maka mereka lalu serang orang ini dan mereka bunuh. Apa yang terjadi? Setelah dia meninggal dunia, orang ini mati syahid, qila dukhulil jannah. Ya, diserulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menyerunya, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, ini ada yang mengatakan ini alam barzah. Lah, setelah mati kan nggak langsung kiamat, nggak ada surga neraka. Nah, inilah ada ungkapan mengatakan bahwasanya inilah balasan pertama ketika di alam barzah. Orang sudah menempati kenikmatan, kebahagiaan hidup, ya, di alam barzah sebelum alam akhirat. Dia ada surganya sendiri. Kira-kira begitu. Qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surganya. Tapi surga ini masih di alam barzah, belum alam akhirat, karena belum terjadi kiamat. Qala ya. Nah, di situ dia sudah mengatakan, ada pendapat seperti itu pertama. Ada pendapat yang kedua, ini ucapan nanti setelah alam akhirat, setelah terjadi kiamat, setelah ada surga neraka, lalu dia kemudian masuk ke dalam surga dan dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Subhanallah. Alangkah tercelanya, alangkah ruginya. Ya, aduhai, seandainya kaum itu, negeri itu, dia mengatakan qaumi, kaumku, padahal dia bukan orang situ. Ini hebat nih ungkapan Al-Quran. Ya, yang namanya dai, penyeru yang mengajak kepada kebenaran, jangan merasa dirinya itu berbeda atau terpisah dari masyarakat yang didakwahinya. Dia harus merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang didakwahinya itu. Makanya dia mengatakan qaumi, padahal dia bukan orang situ, dia bukan dari negeri itu. Ya. Nah, subhanallah. Ya'lamun, seandainya mereka tahu nikmat, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muqsitin. Seandainya mereka tahu, kalau mereka tahu apa yang aku dapatkan di akhirat ini berupa surga, bima ghafara li rabbi, dan ampunan dari Allah, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, subhanallah, mereka pasti akan beriman. Ya, maka itu kita harus melihat, ya, segala sesuatu ini dengan kacamata iman. Jangan berpikir
jangka pendek. Jangan pakai kacamata kuda, jangan pakai kacamata jangka pendek hanya untuk kepentingan dunia. Mengatakan nggak ada akhirat, nggak ada balasan surga neraka. Belum tahu aja ente. Maka yang menghayati ini tentang akhirat ini sangat penting. Inilah tema utama di dalam surah Yasin, meneguhkan tentang kebenaran risalah dan iman kepada hari akhirat serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Quran yang rahmati Allah taala. Lalu kemudian peristiwa hari kiamat ya diungkapkan di sini. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah untuk mendakwahi manusia ini. Ya, bumi yang tandus dihidupkan oleh Allah, dikeluarkan bulir-bulir ya, biji-bijian yang kemudian tumbuh subur yang bisa kita makan. Itu ayat 33, wa ayatun lahum al-ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan seterusnya. Ada lagi yang kedua ya, wa ayatul lahumul layl, tanda kebesaran untuk manusia ini adalah adanya malam hari ya, yang datang menutupi siang hari ya. Kemudian ada tanda kebesaran matahari. Ini hebat surat Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di titik orbitnya, tempat dia berputar ya. Itulah takdirul azizil alim, ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ini jadi kita dibawa bicara tentang alam semesta, tentang matahari, bos. Quran ini jangkauannya luas, tidak sependek, tidak selebar daun kelor ya. Kita dibawa alam pikiran kita ini melihat matahari, melihat bulan. Wal qamar qaddarnahu manazil. Kita diajak tamasya keliling alam semesta ini ya. Bulan bagaimana kami tetapkan manazil, tempat-tempatnya, orbit-orbitnya ya. Hatta adakal urjunil qadim ya. Bulan itu mulai dari kecil, mulai dari seperti benang ya. Hilal namanya, hilal itu bulan sabit kecil yang baru lahir, yang baru keluar ya, penampakannya dilihat oleh kita dari bumi ini. Subhanallah, sampai dia besar, membesar, sampai dia purnama malam, mulai dari malam 13 sudah mulai besar, mulai bulat. Tambah sempurna bulatnya malam ke-15, bulan purnama. Sampai kemudian dia mengecil lagi, hatta adakal urjunil qadim. Subhanallah, sampai dia kembali menjadi apa? Menjadi seperti bentuk tandan yang tua. Subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah. Ya, bulan sabit itu mengecil hingga kelihatan seperti tandan kering yang melengkung ya. Pernah lihat pohon pohon pisang atau pelepah kurma ya, itu kan kalau udah kering dia itu tandannya itu dia melengkung ya, kering sekali, udah mau jatuh. Nah, itu sudah seperti itu ya, penglihatan kita terhadap bulan itu. Subhanallah. Lasyamsu yanbaghi laha, matahari tidak bisa mengejar atau mendahului bulan. Demikian pula malam tidak bisa mendahului mengejar siang ya. Semua beredar di falaknya, di tempatnya. Mereka ini apa? Berjalan. Mereka beredar di garis edarnya. Subhanallah. Kullun fi falaki yasbahun. Matahari enggak akan mungkin mengejar bulan. Malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu tanda kebesaran Allah. Kemudian tanda kebesaran Allah yang lain ada ya, fil fulkil mashhun, di perahu. Perahu layar, kapal layar yang penuh dengan muatan, membawa barang-barang, muatan, bisa berlayar, berton-ton, ribuan ton. Bisa berlayar di atas kapal itu dengan aman. Ya. Kalau bawa dengan pesawat, kelebihan beban, pesawatnya bisa jatuh. Ya, kalau bawa lewat jalur darat, ya, belum ada teknologi transportasi darat yang bisa membawa barang sebesar, seberat seperti yang dibawa oleh kapal-kapal layar. Ya, kapalnya zaman dulu hanya pakai jalan darat, pakai onta, paling banter. Ya, bawaannya berapa kilo onta? Paling ya 10 kintal masih sanggup onta
Tapi kalau sudah lebih dari itu, nggak bisa. Bertonton nggak bisa dibawa oleh satu unta. Mesti banyak untanya. Ya, dan itu lama perjalanannya, subhanallah. Tapi dengan kapal layar itu bisa diangkut, dibawa, ngambang. Ya, tidak tenggelam seberapapun beratnya muatan kapal itu, karena ada Allah karuniakan kepada manusia ilmu, teknologi, ya, sehingga kapal ini bisa berlayar, mengapung di atas samudra, membawa muatan-muatan yang berat. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, maka yang diminta oleh Allah kepada kita ini apa? Ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, ya. Takutlah kalian, ya, memiliki apa? Rasa takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu dan yang ada di belakangmu. Ya. Wa idza qila lahum anfiqu, apa yang kedua yang diminta kepada kita? Berinfaklah kamu semua di jalan Allah dengan sebagian rezeki yang Allah karuniakan. Ya, itu. Kita hanya diminta oleh Allah, ya, menikmati fasilitas ini yang tidak ada batasnya. Fasilitas kapal berlayar, fasilitas siang dan malam, fasilitas dapat cahaya matahari, dapat cahaya bulan, fasilitas dapat apa tadi? Bumi yang tadinya kering, kerontang, tandus dihidupkan oleh Allah. Banyak biji-bijiannya, banyak sayur-mayurnya, banyak buah-buahannya. Fasilitasnya gratis dari Allah. Pernah kita bayar ke Allah? Enggak. Kita bayar malah ke petani. Kita bayar kepada pengelola kebun. Kita beli sayur, kita beli buah. Tapi pernah kita bayar ke Allah? Enggak. Terus bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, fasilitas yang ada di muka bumi ini dan alam semesta yang tidak ada batasnya itu? No limit. Tidak ada batas nikmat fasilitas dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita bayar kepada Allah? Nggak ada. Bayar materi nggak ada. Allah nggak minta itu. Yang Allah minta apa? Ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Takutlah akan siksa, ya, azab di hari kiamat nanti, yang ada di hadapan kalian dan yang ada di belakang kalian. Subhanallah. Ya. Siksa dunia itu ada di depan kalian. Takutlah kepada siksa Allah yang ada di dunia ini. Dan takut kepada siksa Allah yang ada di akhirat. Ya. Itu yang Allah minta. Ya. Kemudian apa? Di antara turunan dari rasa takut kita, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, siksa dunia dan siksa akhirat, kita akhirnya apa? Kita takarrub kepada Allah. Kita menyembah Allah untuk berterima kasih kepada Allah. Bukan untuk membesarkan kedudukan Allah. Kedudukan Allah itu maha besar, Allah maha terpuji, Allah maha kaya. Tidak akan menambah kekayaan, ya, kepada Allah. Tidak akan menambah kebesaran kepada Allah kalau manusia ini, ya, semuanya beribadah menyembah Allah Ta'ala. Sebaliknya, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah kalau seluruh manusia di muka bumi ini menentang dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kita butuh apa? Terima kasih kepada Allah. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Takut siksa dunia dan siksa neraka di akhirat nanti, ya. Dan itu kembali untuk kepentingan kita sendiri. Ya, subhanallah. Nah, yang kedua yang Allah minta apa? Anfiqu mimma razaqakumullah. Apa yang kalian terima rezeki dari Allah gratis, ya, mbok ya diinfakkan sebagiannya. Kalian sudah dapat harta emas gratis dari Allah, ya. Ini Allah kasih gratis emas penduduk bumi, ya, tinggal dikelola dengan benar. Ya, minyak bumi dikasih gratis oleh Allah. Ya, nikel, batu bara, semua kebutuhan manusia, barang tambang semua dikasih gratis oleh Allah. Kalian bisa hidup kaya raya, kalian bisa berdagang, kalian bisa menggunakan fasilitas kapal layar, kapal laut, bawa emas, bawa tambang, batu bara, bawa nikel, semua pakai kapal laut. Ya, aman. Semua barang berkontainer-kontainer, semuanya kalian perdagangan dunia ini melalui pelayaran dunia ini luar biasa. Maka itu adalah karunia nikmat. Tapi Allah minta apa? Mbok ya kalian infakkan rizki kalian yang telah kalian terima sebagian itu dari Allah. Mbok ya kalian infakkan di jalan Allah. Jangan pelit-pelit.
Tapi orang kafir mengatakan apa? Anut imu mallaw yasha'ullah ta'ama. Nah ini logika keblinger. Orang kafir bilang, apakah kami akan memberi makan ya orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk Allah berikan makan kepada dia? Nah ini bahaya nih cara berpikir begini. Ya, merasa ngapain saya beri makan fakir miskin? Bukankah Allah sudah jamin rezekinya? Bukankah Allah sudah beri dia makanan? Kenapa saya perlu beri makan orang lain? Nah ini salah pemikiran semacam itu, sahabat Quran dirahmati Allah. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak benar. Cara justru Allah titipkan rezeki orang fakir dan miskin itu dalam harta yang kalian miliki. Sengaja. Ya, supaya kalian bagi itu. Ya, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada jatah bagiannya orang fakir miskin. Memang Allah jadikan itu ada pada harta kalian untuk membersihkan diri kalian, untuk membersihkan harta kalian. Jangan kalian makan harta yang kotor karena itu haknya orang lain. Ini sunnatullah. Agar kalian saling apa? Membutuhkan. Agar kalian ada saling ketergantungan. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, wa turzaquna, dan kalian itu mendapatkan rezeki dari Allah dengan diantara dengan apa? Usaha orang-orang du'afa di antara kalian. Mereka bekerja, mereka membantu kalian, ya. Kalau nggak ada yang tukang ngangkut sampah, gimana Pak? Sahabat Quran. Kalau nggak ada yang tukang bersihin toilet, kalau nggak ada orang-orang fakir, orang-orang lemah, ya, yang membantu kehidupan ini berjalan sedemikian lancar, ya, ada pembagian tugas dan peran. Ya, kita justru harus bersyukur kepada Allah. Ya, ada pembagian tugas dan peran ini. Jangan kita ingkar kufur nikmat dari Allah. Jangan merasa kita sudah kaya, diberikan rezeki dari Allah, lalu kemudian kita kufur nikmat. Lalu kita tidak peduli kepada orang-orang du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jangan, karena itu hikmah dari Allah. Ya, rencana dari Allah itu begitu indah. Untuk apa? Agar kita bantu mereka. Itu pun begitu. Kalau kita bantu mereka, kembali kepada kita maslahatnya. Apa? Dapat pahala kita dari Allah. Dapat doa dari orang-orang yang kita bantu, orang-orang miskin yang kita bantu berdoa untuk kita. Kalau kita bayar zakat apa? Ya, ketika kita bayar zakat nih, kita sedekah, ada doa dari inna sholataka sakanul lahum. Ya, ketika Allah mengatakan khudz min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, doakan orang yang membayar zakat itu. Ya, kita dapat doanya. Barakallahu fima a'taita. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu dhukhran laka. Subhanallah. Semoga Allah ya memberikan pahala atas apa yang telah engkau berikan, keluarkan dari hartamu. Dan semoga Allah berkahi harta yang masih ada dalam kepemilikanmu yang engkau sisakan untuk keluargamu. Diberkahi oleh Allah. Itu doa. Jangan anggap remeh. Jadi itu kebaikan kita. Selain pahala, selain untuk membersihkan tutahhirum wa tuzakkihim biha, membersihkan diri kita, ya, membersihkan diri kita dari sifat pelit, dari sifat kikir, juga mensucikan, membersihkan harta kita, karena harta kita tuh ada bagian orang lain. Ya, harta kita itu ada harta kotornya, yang 2,5% itu kotor, mbok ya dikeluarkan. Supaya bersih harta kita, kita makan halalan thayyiba. Ini sudah sunnatullah. Ya, jangan kita bilang, ngapain kita beri makan orang yang sudah dijamin beri makan oleh Allah. Nah, ini orang nggak tahu diri, orang kurang ajar. Maka itu, sahabat yang dirahmati Allah, kita resapi isi Al-Quran ini. Ya, insya Allah dia akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah, menjadi penolong kita di dunia, menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Yasin itu ada janji kita diingatkan janji kita kepada Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ayat 60-61. Kemudian peristiwa nanti di akhirat, ya. Nanti mulut kita terkunci,
tangan kita, kaki kita yang akan bicara dan menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka itulah petunjuk-petunjuk surat Yasin. Ya, belum lagi surat As-Saffat. Masya Allah, surat Saffat ini panjang nih, ya udah lewat waktu kita. Ya, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan baca juz yang ke-24 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Saffat itu isinya adalah tentang sumpah Allah, ya, demi rombongan malaikat yang bersaf-saf untuk beribadah kepada Allah. Malaikat saja bersaf-saf beribadah kepada Allah, kenapa kita tidak? Kenapa kita menyombongkan diri? Ya. Kemudian demi rombongan malaikat yang mencegah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Fazajirati zajra. Kita bisa selamat. Ya. Kalau belum saatnya kita mati, pasti kita masih hidup. Belum saatnya kita celaka, belum celaka. Itu semua Allah berikan kepada kita malaikat pelindung, penjaga-penjaga kita. Ya. Belum saatnya mati, kita dihindarkan dari sebab-sebab kematian. Ya. Dihindarkan dari sebab-sebab kecelakaan, maut. Ya, itu kan sering kita lihat seperti itu. Ya. Ada yang sudah sakit lama bertahun-tahun, yang kena COVID berat, ya, berbulan-bulan di ICU, selamat, Pak. Selamat, sehat, keluar dari rumah sakit. Allah yang berikan dia kesembuhan, dan Allah perintahkan malaikat untuk menjaga hamba ini. Karena memang belum waktunya mati. Lah, untuk apa dia sakit? Ya, ujian dari Allah, supaya dia bersabar, supaya dia bertawakal, supaya dia banyak berdoa, dia banyak ingat Allah Ta'ala. Dia dapat pahala di situ, menggugurkan dosa-dosa. Indah, Pak. Ya, kalau kita memahami ajaran Islam ini, subhanallah. Ya, malaikat itu tugas malaikat. Fataliyati dzikra, rombongan malaikat yang membacakan peringatan. Malaikat membacakan peringatan. Inna ilahakum lawahid. Inilah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah di surat As-Saffat ini kisah-kisah para nabi dan rasul diungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang memiliki keikhlasan hati, mereka yang mendapatkan kenikmatan surga, jannatun na'im, ya. Mendapatkan keistimewaan. Orang-orang yang beriman ini akan ada balasannya, ada rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ disebutkan, ya, disebutkan perintah dari Allah untuk kita dapat masuk surga. Jadi Allah berikan aturan ini supaya kita bahagia dunia akhirat. Mendapatkan apa? Kenikmatan-kenikmatan ala sururi mutaqabilin. Nah, lihat ayat 43, 45, 46, 47, 48, 49. Masya Allah, ini nikmat Allah yang Allah berikan di dalam surga. Ya, mendapatkan minuman yang menyenangkan, ya, tidak mabuk, tidak merasa pusing, ya, enak minuman itu, walaupun dari anggur minuman. Walaupun kita minum sebanyak-banyaknya, ya, minuman anggur, kemudian madu sebanyak-banyak, susu, nggak ada bikin kita pusing. Kalau kita di dunia kebanyakan minum kopi, pusing, bisa jantungan, bisa naik darah tinggi kita. Itu. Kalau kebanyakan minum susu, ya bisa kolesterol. Ya. Kebanyakan minum produk-produk hasil olahan susu bisa kolesterol, bisa diabetes dan lain sebagainya. Ya. Tapi di akhirat, di surga nggak ada penyakit. Mau banyak minum susu, Anda mau minta keju tiap hari, makan sebanyak-banyaknya, minum susu, minum madu sebanyak, nggak ada penyakit. La fiha ghaul. Ya, nggak akan membuat kita pusing, nggak akan ada penyakit. Ya, nah, itulah nikmatnya surga. Maka berusahalah kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah peringatan. Kalau di surat Yasin berisikan tentang kisah 3 rasul, maka di surat As-Saffat ini kisah-kisah para nabi ini diungkapkan secara detail. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ini kisahnya ada di sini, ya. Rabbi habli minas shalihin fabasysyarnahu bighulamin halim. Ayat 100 dan 100 sampai 111. Lalu kemudian
itu penyembelihan Nabi Ismail. Lalu kemudian cerita tentang Nabi Ishak, wa basyarna bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Ya, itu dari ayat berikutnya 112 sampai seterusnya 113. Kemudian cerita tentang Nabi Musa, ya, kemudian ya banyak lagi di sini. Nabi Yunus, nah disebutkan di sini. Wa inna Yunus minal mursalin ayat 139. Ya, bagaimana beliau ceritanya naik kapal berlayar, kemudian ditelan ikan ditelan ikan paus yang besar, ya. Subhanallah. Sampai kemudian beliau bertasbih di dalam perut ikan paus itu. Falaula annahu kana minal musabbihin. Inilah yang menyebabkan beliau bertasbih, itu menyebabkan beliau keluar, dimuntahkan oleh ikan itu. Kalau bukan karena tasbihnya, dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan pada hari kiamat. Fanabadnahu bil ara'. Nah, lalu kemudian apa? Disitulah Allah berikan dia kemuliaan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Ya, Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus, ya, dilemparkan dari mulut ikan ke daratan yang tandus. Ya, wa huwa saqim, ya. Beliau udah keluar dari situ dalam keadaan sakit. Kenapa? Dalam perut ikan paus, gelap, panas, ya. Walaupun sudah diselamatkan Allah, dia merasakan sakit juga. Wa ambatna alaihi syajaratam yaqtin. Lalu kemudian kami tumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Lalu kami mengutusnya kepada 1.000 orang, 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Beliau menemukan lahan dakwah yang baru. Setelah makan labu, jadi sembuh, sehat. Beliau diutus oleh Allah untuk menemui 100.000 orang lebih untuk didakwahi, dan semuanya beriman. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Subhanallah. Tadinya kaum yang sebelumnya itu apa? Nggak mau beriman sama, nggak ada satu orang pun mau menerima dakwah. Tapi ini 100.000 orang mau beriman, semuanya. Subhanallah, berkah. Ya, kalau kita mengikuti sunnatullah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diakhiri dengan, ya, ini doa, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita akan lanjutkan nanti pembahasan surat Shad, ya, dan surah Az-Zumar, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.